Bab 756. Sedang menunggumu. Tuan Yu menatap Louis Lu dengan acuh tak acuh. Tetapi kucing hitam di tangannya memiliki pupil kuning yang bersinar. Dan menatap Louis Lu dengan rasa ingin tahu. Meong. Pada saat ini, kucing hitam itu tiba-tiba berteriak pada Louis Lu. Seolah merasakan aura khusus dari tubuh Louis Lu. Tuan Yu sedikit mengernyit dan melihat ke bawah. Tidak tahu mengapa, tapi dia tidak peduli. Jurus pamungkas muncul kembali, dan angin sepoi-sepoi bertiup lurus ke arah Louis Lu. Dia tidak suka membuang-buang waktu. Sekali tembak mati, dengan kontak yang begitu dekat. Louis Lu akhirnya menyadari keanehan Tuan Yu, yang sangat mirip dengan beberapa hal yang pernah dia hubungi sebelumnya. Pantas saja tidak ada emosi manusia, karena orang ini sama sekali bukan manusia. Louis Lu tahu itu di dalam hatinya. Menghadapi pukulan mematikan Tuan Yu, pedang roh hitam pekat tiba-tiba muncul di depannya. Aku menunggumu. Pedang bayangan. Bunuh. Louis Lu terluka sebelumnya. Tentu saja itu semua dipentaskan. Jika tidak, bagaimana Freddy Ye bisa menyakitinya sama sekali berdasarkan kekuatan tahap awal Gold Core Freddy Ye? Sehelai rambut pun tidak patah. Semua bekas luka itu dibuat oleh Louis Lu sendiri. Yang dia lakukan hanyalah memimpin Tuan Yu ke ladang pembunuhan, agar tidak mempengaruhi Eli Miao dan yang lainnya. Oleh karena itu, gerakan Louis Lu juga sangat tajam. Fokus pada pertempuran cepat dan keputusan cepat setelah pedang pengejar bayangan menusuk keluar. Tubuh Louis Lu tersapu. Boom. Kekuatan dewa dan iblis dalam tubuh menyembur keluar dengan gila-gilaan, mengembun di kepalan tangan Louis Lu. Dan aura yang sangat sombong langsung menyelimuti penonton. Bahkan Eli Miao dan yang lainnya yang berada jauh dari ladang pembunuhan merasakan penindasan yang kuat ini. Awalnya mereka mengira bahwa aura yang mendominasi ini berasal dari Tuan Yu. Tetapi di detik berikutnya mereka menyadari ada yang tidak beres. Ternyata dari Louis Lu. Tahap Gold Core Dzogchen. Semua orang tertegun sejenak. Karena aura dominan yang keluar dari Louis Lu saat ini adalah milik tahap Gold Core Dzogchen. Apakah ini ilusi? Banyak orang telah jatuh ke dalam keraguan diri. Ini tentu bukan ilusi. Bukan hanya itu, bukan ilusi. Tetapi kekuatan nyata Louis Lu jauh di atas tahap Gold Core Dzogchen. Tetapi karena Gold Core rusak, auranya tetap berada di tahap Gold Core. Kekuatan dewa dan iblis meletus seketika. Dan rasa penindasan yang kuat menyebabkan Tuan Yu, yang selama ini tanpa ekspresi, kehilangan akal sehatnya untuk waktu yang singkat. Kekuatan apa yang tersembunyi di tubuh orang ini? Hati Tuan Yu bergetar. Dia melambaikan telapak tangannya lagi dan lagi, dan menamparkan telapak tangan yang ganas satu demi satu. Baru kemudian dia menangkis serangan pedang bayangan. Tetapi Tuan Yu tahu bahwa hal yang benar-benar menakutkan masih akan datang. Pedang bayangan hanyalah penutup. Gerakan pembunuhan yang sebenarnya haruslah sepasang tangan besi Louis Lu. Seperti yang disangka. Ketika Louis Lu mendekat dengan kecepatan tinggi, Tuan Yu merasakan nafas kematian. Matanya tidak bisa menahan gemetar. Tetapi dia hanya bisa bertepuk tangan untuk menyambutnya. Itu terlalu dekat. Pria bertopeng itu mulai terlihat seperti memohon kematian. Dan Tuan Yu sama sekali tidak siap. Jadi dia sangat dekat dengannya. Jaraknya bahkan kurang dari 5 meter. Dalam jarak sedekat itu, Louis Lu tiba-tiba melakukan serangan pendahuluan. Dan Tuan Yu sama sekali tidak bisa mundur. Menembak dengan satu telapak tangan. Dia bertabrakan dengan tinju Louis Lu secara langsung.
disertai dengan semburan ledakan yang menghancurkan bumi. Seluruh telapak tangan Tuan Yu meledak seketika. Dan kekuatan mengerikan yang diledakkan dari tinju Louis Lu masih menghancurkan pergelangan tangan Tuan Yu dengan momentum yang merusak. Kekuatan dewa dan iblis. Louis Lu tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Dan dia tidak tahu mengapa itu muncul di tubuhnya. Tetapi tidak ada keraguan bahwa itu adalah senjata tajam Louis Lu untuk menghancurkan semua musuh. Jadilah kuat, tidak peduli dari mana asalnya. Hancurkan. Tuan Yu membuat keputusan yang menentukan. Hampir bersamaan dengan pergelangan tangannya yang meledak, dia mengambil inisiatif untuk meledakkan bagian lengan yang tersisa. Dan darah langsung mengalir. Tapi Tuan Yu tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi kesakitan di wajahnya. Seolah-olah lengan ini bukan miliknya. Dia sangat pintar. Mengetahui bahwa kekuatan Louis Lu terlalu menakutkan. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk mematahkan lengannya, kekuatan itu pasti akan menembus tubuhnya di sepanjang lengannya dengan kekuatan guntur. Ketika saatnya tiba, tubuhnya lah yang akan dihancurkan. Meski begitu, kekuatan yang bocor dari kekuatan para dewa dan iblis masih menimbulkan dampak yang sangat besar di depan Tuan Yu. Menjatuhkan dia dan kucing itu bersama-sama. Boom! Tuan Yu jatuh dengan keras ke tanah, membuat lubang besar di tanah ladang pembunuhan. Dalam sekejap, seluruh ruang tampak terdistorsi untuk waktu yang singkat. Ini bukan ilusi, tapi twist yang sebenarnya. Louis Lu bisa merasakannya dengan jelas. Dia terkejut pada awalnya, lalu memikirkan sesuatu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, memang ada yang salah dengan ladang pembunuhan ini. Seharusnya ada formasi yang tersembunyi di bawahnya. Kan? Adegan ini terjadi sangat singkat. Dari serangan tiba-tiba Louis Lu hingga akhir ketika Tuan Yu jatuh ke tanah. Hanya perlu sekejap mata untuk membunuh semua orang di luar lapangan. Dan kecepatan operasi otak tidak dapat mengimbangi ritme sama sekali. Mereka hanya tahu bahwa sedetik yang lalu, Tuan Yu mengabaikan segalanya dan hendak membunuh Louis Lu. Sama seperti dia membunuh Freddy Ye sebelumnya. Namun, detik berikutnya, Louis Lu terlebih dahulu menyerang. Dan dalam sepersekian detik, salah satu lengan Tuan Yu hancur. Dan bahkan Tuan Yu dikirim terbang. Tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Louis Lu sebenarnya di atas Tuan Yu. Dia berpura-pura sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menarik Tuan Yu ke lokasi syuting. Tubuh Eli Miao bergetar. Dan ekspresi yang tidak bisa dipercaya muncul di matanya yang indah. Dia masih mengkhawatirkan Louis Lu sebelumnya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Louis Lu begitu menakutkan sehingga dia tidak takut pada Tuan Yu sama sekali. Tidak heran dia menunjukkan ekspresi percaya diri sebelumnya dan menolak mendengarkan untuk membujuknya pergi. Aku baru saja mengatakan bahwa rumor tentang Raja Tianxia sama sekali tidak dapat diandalkan. Eli Miao tahu bahwa identitas asli Louis Lu bukanlah Louis Zhang sama sekali. Tetapi Raja Tianxia, yaitu badut yang dikabarkan, Kaisar Dewa Louis. Jika mereka semua badut, maka mereka yang menyebarkan desas-desus seperti itu mengalami keterbelakangan mental. Eli Miao baru saja menghela nafas lega. Diam-diam senang bahwa ada pria yang begitu kuat di sisi putrinya. Tetapi tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Dan wajahnya yang cantik tiba-tiba menjadi sangat pucat. Bersambung.